Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Abi, boleh dipimpin doanya? Memulai pelajaran hari ini adalah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang istinbat hukum. Sebelumnya ada yang tahu apa itu istilah istinbat hukum? Nah, istinbat hukum ini merupakan proses penarikan kesimpulan mengenai hukum Islam dari sumber-sumber utama syariat yang seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, proses ini dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh untuk menemukan aturan yang sesuai bagi masalah-masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks hukum. Nah, tujuan utamanya dari istinbat ini adalah untuk menemukan hukum yang tepat dan relevan sehingga umat Islam dapat menerapkan ajaran agama secara benar dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang terus berkembang. Nah, kemudian materi selanjutnya itu tentang sumber-sumber istinbat hukum. Ada 4. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Kemudian yang kedua itu ada hadis sebagai penjelas atau pelengkap. Yang ketiga itu ada ijma sebagai kesepakatan para ulama. Dan yang keempat itu ada qiyas sebagai metode analogi. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran ini merupakan kitab suci yang menjadi sumber utama hukum dalam Islam. Nah, di dalamnya terkandung berbagai larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh umat muslim sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Nah, Al-Quran ini memberikan landasan yang normatif yang menjadi pedoman dalam menjalankan ajaran agama, baik dalam aspek ibadah, muamalah maupun akhlak. Nah, semua hukum yang berasal dari syariat Islam secara fundamental ini bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu ada hadis sebagai penjelas atau pelengkap. Nah, hadis ini merupakan kumpulan perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sunnah atau contoh konkret dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, hadis ini berperan penting ya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terkadang bersifat umum atau singkat. Nah, melalui hadis, umat Islam memperoleh pemahaman yang lebih rinci dan aplikasi nyata dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran sehingga bisa diterapkan dengan tepat dalam situasi kehidupan. Nah, yang ketiga itu ada ijma sebagai kesepakatan para ulama. Nah, ijma ini merupakan kesepakatan yang dicapai oleh para ulama dan ahli fikih pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum yang belum jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ijma ini berfungsi sebagai sumber hukum yang menguatkan dan menegaskan ketentuan hukum agar tetap terjaga dan berlaku bagi umat Islam secara luas. Nah, dengan adanya ijma, hukum Islam memiliki landasan yang kokoh dan seragam, sehingga mencegah perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan dalam umat. Nah, yang keempat itu ada qiyas sebagai metode analogi. Nah, qiyas ini merupakan metode penetapan hukum baru dengan cara melakukan analogi terhadap kasus yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, dalam qiyas, alasan atau ilat yang mendasari hukum pada kasus asli dipakai sebagai acuan untuk menetapkan hukum yang sama pada kasus baru yang memiliki kemiripan sebab hukum. Dengan menggunakan qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi zaman dan tempat tanpa kehilangan prinsip syariat yang asli. Baik,
Itu tadi penjelasan mengenai pengertian istinbat hukum dan sumber hukum, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, apakah semuanya sudah paham dengan materi yang disampaikan? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membentuk kelompok jadi 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian kita akan membahas tentang analisis terhadap kasus-kasus hukum tentang kontemporer yang belum ada ketentuan jelas di Al-Quran dan hadis. Untuk kelompoknya boleh berhitung 1 sampai 4. Dimulai dari Dede. 1. Dari belakang. Dari depan ke belakang. 1, 3, 1. Nah, kalau sudah boleh ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Baik, di sini sudah ada masing-masing kasus per kelompok. Kelompok 1 itu transaksi digital dan e-wallet. Di mana contoh kasus itu penggunaan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, cashback atau diskon dalam transaksi online. Nah, yang kedua itu ada bayi tabung. Contohnya program bayi tabung bagi pasangan suami istri. Nah, yang ketiga itu ada donor organ tubuh, di mana contohnya donor ginjal atau kornea mata. Nah, yang keempat itu ada operasi plastik untuk kecantikan atau medis. Nah, tugasnya yaitu setiap kelompok mendiskusikan kasus tersebut dan menentukan dari sumber-sumber hukum, istinbat hukum yang tepat digunakan untuk menggali dari kasus tersebut. Jadi kalian itu menyelesaikan kasus ini dengan cara mencari sumber-sumber dari istinbat hukum itu yang terdapat Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apakah semuanya sudah paham? Baik, jika sudah paham silahkan dikerjakan. Apa jawaban cari misal dari sumber hukum tadi kan ada Al-Quran, hadis, ijma, dan kiasan. Dari keempat ya nyari jawaban. Misal menurut ada Al-Quran ini. Iya. Tentang istinbat hukum tadi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, perwakilan saja ya. Dan kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju jika sudah selesai. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kasus yang mana mengenai transaksi digital dan e-wallet. Jadi di sini adalah sumber-sumber istinbat hukum. Yang pertama yaitu kita akan membahas Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut memberikan kaidah dasar bahwa semua bentuk muamalah pada dasarnya boleh selama tidak melanggar syariat. Prinsip ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli halal, riba haram, dan Quran surat An-Nisa ayat 29, yakni mengenai larangan memakan harta secara batil. Dari sini transaksi digital menurut hukum yaitu boleh atau mubah karena termasuk jual beli selama tidak mengandung unsur riba. Larangan tersebut yaitu adalah ketidakjelasan seperti penipuan atau kezaliman.
Contoh, pembayaran melalui e-wallet untuk memberikan barang dengan harga dan sistem yang jelas. Kemudian dari segi hadis, yang mana Nabi Muhammad SAW menekankan kejujuran, kejelasan, dan kerelaan dalam transaksi. Antaridin minkum. Larangan jual beli yang mengandung gharar menjadi dasar bahwa transaksi digital harus transparan. Kemudian ijma, yaitu kesepakatan ulama kontemporer. Para ulama modern melalui berbagai lembaga fikih dan fatwa seperti Dewan Syariah pada umumnya menyepakati bahwa uang elektronik dan transaksi digital dibolehkan karena menjadi kebutuhan masyarakat luas, hajah ammah, dengan syarat sesuai prinsip syariah, yaitu penggunaan e-wallet untuk pembayaran transportasi online atau belanja online yang sudah umum, serta dibolehkan karena diterima luas dan tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian secara kias, e-wallet juga dikiaskan dengan uang tunai atau simpanan dalam rekening karena sama-sama berfungsi sebagai alat tukar yang sah. Namun perbedaannya di sini hanya sebagai bentuk fisik dan digital, maka hukumnya mengikuti uang tersebut. Contoh seperti saldo dalam e-wallet dianalogikan seperti uang di dompet atau dana dan kemudian boleh digunakan untuk transaksi halal. Mungkin itu saja yang dapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang bayi tabung. Jadi untuk yang pertama yaitu menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an, bayi tabung sebenarnya boleh saja selama menjaga nasab atau keturunan tetap jelas. Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-7 menjelaskan tentang menjaga keturunan. Yang kedua, menurut hadis dilarang jika mencampur keturunan atau ada pihak ketiga. Yang ketiga, kias disamakan dengan nikah sah atau boleh atau zina haram. Ijma boleh sperma dan hukum suami dan istri yang sah. Dan haram jika ada donor atau ibu pengganti. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami terkait donor organ tubuh. Nah, di mana dalam Islam donor organ tubuh termasuk bentuk tolong-menolong dan menjaga kehidupan manusia. Dengan dalil yaitu barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa maka seakan-akan dia telah menyelamatkan seluruh manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Nah, ini hukumnya boleh jika bertujuan untuk kebaikan. Nah, ini juga hukumnya bisa yaitu mubah jika dilakukan secara umum dan bisa juga sunnah dianjurkan jika membantu orang lain dan bisa juga wajib jika satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan orang lain. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kelompok 4 menjelaskan tentang operasi plastik mengenai tentang carilah ijma kias ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang operasi plastik. Nah, hukum operasi plastik dalam Islam dapat dikaji melalui Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang menjelaskan bahwa setan akan menggoda manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Ayat ini menjadi dasar bahwa mengubah bentuk tubuh tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, operasi plastik yang dilakukan hanya untuk tujuan kecantikan semata cenderung tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa kebutuhan yang mendesak. Selain itu, dalam hadis Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang mentato atau mencabut alis dan merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan larangan mengubah tubuh demi memperindah penampilan. Namun terdapat pula hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berobat. Sebagaimana sabda Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba Allah,
Berobatlah. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk pengobatan termasuk operasi diperbolehkan apabila bertujuan untuk kesehatan. Bahkan terdapat riwayat tentang seorang sahabat yang hidungnya rusak. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggantikannya dengan emas. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang menjadi. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang istinbat hukum. Semoga materi yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk mempelajari kembalinya di rumah. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.